mandi. Ya ampun, suruh mandi aja susah. Ini juga. Ini disuruh mandi malah pada ngambek sama saya. Ini begitu semua bumbunya tercampur, sudah harum, kita masukkan daging kerbaunya yang sudah direbus supaya lebih empuk ya, Bu. Enak sekali. Ini benar-benar seperti kari Jepang yang dicampur dengan rawon. Jadi benar-benar gurih, dan kalau dari teksturnya itu lebih berserat dari daging sapi. Jalur Via Ferata Gunung Jimat ini bukan hanya jalur vertikal, tapi ada juga jalur horizontal, bahkan ada juga jembatan. Baik jalur vertikal maupun horizontal, pastinya kekuatan kaki dan juga tangan sangatlah krusial. Nah, di depan ini sudah ada jembatan one line, walaupun horizontal tetap karabiner harus terpasang di kedua tali. Nah, ini nih yang kita cari-cari. Wah, Dani! Jadi emang gampang-gampang susah ya, Pak, untuk dapatnya. Wah, saya beruntung sekali nih bisa nyoba kerang stripping dan kerang darah fresh langsung dari laut. Di Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang, masih terdapat peternakan kerbau tradisional. Ada puluhan kerbau di sini. Iya. Ayo keluar. Kok nggak mau keluar? Ayo. Tidak usah malu-malu. Ya. Bu, tunggu, Bu. Desa Pegongsoran merupakan salah satu kampung kerbau yang ada di Pemalang. Nah, makanya setiap kali menggembala jumlah kerbaunya ada banyak sekali. Saya mau ikutan, ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagian warga Desa Pegongsoran adalah peternak kerbau sebagai mata pencaharian. Dalam sehari, kerbau 2 kali dilepas dari kandang untuk merumput dan berendam. Kegiatan ini untuk menjaga produktivitas dan kesehatan kerbau. Kita giring ya, Bu. Ayo, Bu. 1, 2, 3. Mandi! Mandi, mandi. Ini juga. Ini disuruh mandi, malah pada ngambek sama saya. Mandi dong. Saya aja udah mandi. Gitu dong. Ternyata susah ya nyuruh kebo-kebo ini mandi. Sama seperti kalian atau tidak? Nah, ini biasanya kalau udah pada masuk air gini tinggal ditunggu sampai sore ya, Bu? Nah, ini sambil nunggu ibu udah nyiapin bahan masakan. Penasaran apa yang mau kita masak? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelajahi kenikmatan salah satu kuliner Jawa Tengah, yaitu nasi grombyang, menjadi salah satu makanan khas yang wajib dicicipi ketika berkunjung ke Pemalang.
Nah, ini dia yang menarik dari masakan yang akan kita buat ini. Rempah-rempahnya lengkap banget, mulai dari ketumbar, lada, jinten, terus ini apa namanya? Kapulaga, pala, sampai nah ini nih yang saya baru lihat namanya kelabet. Nih ya, Bu. Daging kerbau dikenal sangat gurih bila dimasak benar dan akan menghasilkan daging yang empuk. Udah panas, Bu, minyaknya? Udah, langsung masukin ya, Bu. Ya. Kita tumis sampai kering. Ini begitu bumbunya harum, langsung kita masukkan penyedap lainnya, yaitu ada salam, ada kayu manis, ada lengkuas, dan juga ada serai. Ini supaya masakannya semakin harum. Kapan makanan khas Pemalang ini muncul tidak diketahui dengan pasti. Menurut warga Pemalang, nasi ini sudah ada dari tahun 1960-an. Dari awal kemunculannya, nasi ini langsung menjadi primadona dan menjadi makanan khas warga Pemalang. Nah, ini begitu semua bumbunya tercampur, sudah harum, kita masukkan daging kerbaunya yang sudah direbus supaya lebih empuk ya, Bu. Makanan yang kaya kuah ini memang menjadi makanan yang khas. Sekilas, nasi grombyang ini mirip soto atau rawon dengan bahan dasar bumbunya menggunakan keluak. Ini kalau dari aromanya mirip sekali dengan kari Jepang. Sedangkan kalau tampilannya mirip rawon ya, Bu. Ayo, Bu, makan. Enak sekali. Ini benar-benar seperti kari Jepang yang dicampur dengan rawon. Jadi benar-benar gurih. Dan kalau dari teksturnya, ini lebih berserat dari daging sapi. Wah, saya beruntung sekali nih bisa nyobain grombyang kerbau. Karena grombyang ini biasanya dimasak pada momen-momen spesial. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang menjadi destinasi petualangan saya berikutnya. Hari ini saya akan mencari biota laut di Laut Somal. Penasaran itu apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Untuk mencari target buruan, kami harus berjalan ke tengah laut dan menggunakan jaring sebagai alat tangkapnya. Oh, ini ada nih! Wih! Ini gimana nih, Pak, ambilnya? Nah, itu kan lihat. Nah, ini nih yang kita cari-cari. Kerang shrimping kalau di sini, tapi orang biasanya lebih mengenalnya dengan nama scallop. Scallop atau kerang simping digadang-gadang sebagai salah satu makanan laut yang paling menyehatkan. Kandungan nutrisinya didominasi oleh protein, kadar lemaknya terbilang rendah. Kerang simping hidup di perairan laut dan menjadi salah satu seafood yang mudah didapat. Memiliki bentuk cangkang yang pipih dengan daging kerang yang berbentuk bulat kecil. Setelah diolah, daging kerang akan memiliki tekstur yang kenyal dan padat. Nah, ini kita mau tarik yang kedua. Semoga aja hasilnya lebih banyak dari yang pertama. Semoga. Nah, ini ada nih. Indonesia salah satu negara penghasil Amusium pleuronectes selain Filipina dan Australia. Di Indonesia sendiri, daerah penghasil kerang simping berada di pesisir pantai utara Jawa, Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Tidak hanya kerang simping, sebagian masyarakat desa Mojo juga mencari kerang jenis lainnya, yaitu kerang darah. Nah, ini kita untuk bisa mendapatkan apa yang mau kita cari,
tidak semudah kelihatannya. Emang kelihatannya tidak terlalu dalam, tapi lumpurnya sedalam ini. Jadi jalannya pun susah, saya sampai ketinggalan nih sama Bapak. Pak, tungguin Pak! Wah, Dani! Jadi emang gampang-gampang susah ya Pak untuk dapatnya. Karena lumpur ini dalam, jadi kita harus merogoh ke dalam lumpur sampai Pasir. terasa. Iya. Kerang darah merupakan salah satu hewan dalam golongan moluska termasuk dalam kelas bivalvia. Kerang darah merupakan spesies kerang yang dapat hidup di daerah pantai berpasir atau tanah berlumpur. Hewan ini juga dapat hidup di laut, terutama daerah litorial atau hidup di daerah dasar perairan yang berpasir. Ih, dapat lagi Pak! Kecil tapi emang Laguna seperti inilah kerajaannya atau tempat tinggal para kerang darah. Dan dia sepanjang tahun ada terus ya Pak? Ada. Jadi tidak mengenal musim. Disebut kerang darah karena kelompok kerang ini memiliki pigmen darah merah hemoglobin yang disebut bloody cockles. Sehingga kerang ini dapat hidup pada kondisi kadar oksigen yang relatif rendah. Bahkan setelah dipanen, masih bisa hidup walaupun tanpa air. Mojo ini emang terkenal dengan berbagai macam kulinernya. Nah, kita mau coba nih. Ada bumbu bakar dan juga cupar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerang simping juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, serta memiliki potensi yang besar untuk diolah. Sebelum diberi bumbu, kerang-kerang shrimping ini harus kita buka dulu. Nanti kita bakar, baru kita oleskan deh bumbunya di atasnya. Ternyata untuk membuka kerang shrimping ini ada tekniknya loh, jadi nggak bisa asal. Yang bagian merah kita taruh di bagian bawah, pakai cangkang lainnya, langsung kita serok seperti ini, baru dia terbuka. Daging scallop memiliki tekstur seperti udang, sehingga tak perlu waktu lama untuk memasaknya. Sebab jika dimasak terlalu lama, maka daging scallop akan mengeras. Nah, ini kalau bumbunya sudah meresap, berarti sudah matang nih. Diangkat aja Pak. Oke. Ya. Nggak butuh lama untuk menunggu kerang darah ini matang. Begitu ada yang terbuka, seperti ini nih, berarti dia sudah matang. Sekarang kita tinggal tunggu semuanya terbuka. Ini benar-benar teksturnya tuh lembut sekali dan juga kenyal, dan bumbu rempahnya itu terasa sekali ya Bu. Enak-enak. Banyaknya kandungan nutrisi yang terdapat dalam kerang, mengonsumsi makanan laut ini dapat memberi sejumlah manfaat. Kerang mengandung kadar protein hewani yang sangat tinggi dan juga kandungan asam amino esensialnya yang hampir mencapai 100%. Protein merupakan salah satu nutrisi penting yang berguna untuk menjaga daya tahan dan metabolisme tubuh. Wah, saya beruntung sekali nih bisa nyoba kerang shrimping dan kerang darah fresh langsung dari laut. Dan di Desa Mojo ini, kerang shrimping selalu diekspor ke luar negeri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemalang, selain dikenal dengan bentang alamnya yang memesona, banyak juga terdapat spot yang menguji adrenalin para petualang. Salah satunya Via Ferrata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan konservasi, tapi untuk mencapai lokasi yang kita tuju, kita harus melewati Via Ferrata. Berlokasi di Bukit Mendelam atau lebih dikenal sebagai Gunung Jimat. Via Ferrata ini berupa besi berbentuk huruf U yang ditancapkan ke bebatuan, dilengkapi dengan tali seling sebagai pengaman para pendaki. Sebelum naik harus dipastikan peralatan yang digunakan safety.
Via Ferata Gunung Jimat ini bukan hanya jalur vertikal, tapi ada juga jalur horizontal, bahkan ada juga jembatan. Bukit Mendelem merupakan wilayah dataran tinggi di Kabupaten Pemalang dengan ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut. Karena cukup tinggi, ketika berada di puncaknya, terasa seperti berada di negeri di atas awan. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai puncak. Stamina ekstra sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. Baik jalur vertikal maupun horizontal, pastinya kekuatan kaki dan juga tangan sangatlah krusial. Tapi pada setiap obstacle tersebut ada juga teknik-teknik khusus yang harus dilakukan. Seperti pada jalur vertikal di mana saya berada saat ini, badan kita harus menjorok ke depan atau yang disebut dengan scrambling. Nah, sekarang kita sudah memasuki jalur hutan. Jadi memang di Gunung Jimat ini bukan hanya tebing, tapi vegetasinya juga sangat beragam. Nah, di depan ini sudah ada jembatan one line, walaupun horizontal tetap karabiner harus terpasang di kedua tali, yang atas dan juga bawah. Di Asia, hanya 2 negara yang memiliki ferata, yaitu di Malaysia dan Indonesia. Indonesia yang paling tertinggi pertama dan kedua. Tertinggi pertama adalah Ferata Gunung Parang Purwakarta sekitar 700 mdpl. Dan yang kedua adalah Ferata Gunung Jimat Pemalang. Nah, kalau ini namanya trek Cilukba. Jadi setelah kita di dalam hutan, begitu keluar langsung diberi pemandangan yang luas sekali. Dan di sini ada tingkat kesulitan lebih nih, yaitu overhang. Jadi di sini kita harus menggantung dan kekuatan yang paling diperlukan adalah kekuatan tangan, di mana kita harus bisa menaruh semua beban kita di tangan sehingga kita tidak tergelincir. Wow, akhirnya setelah beberapa jam kita mendaki Via Ferata ini sampai juga kita di puncak, dan benar-benar luar biasa, pengalaman yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa. Kurang lengkap rasanya berada di puncak Gunung Jimat tidak merasakan bermalam di sini. Nah, ini biasanya teman-teman dari Sabawana kalau sudah naik ke tebing sampai puncak menggunakan Via Ferata akan stay dulu di sini untuk menikmati sunrise besok paginya. Nah, untuk menghemat tenaga, nah kita di sini dulu deh sampai besok pagi. Kita juga mau ngopi-ngopi dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pagi menjelang, harapan saya terwujudkan. Cuaca yang baik membuat pancaran sinar matahari terbit dapat saya nikmati. Wah, ternyata penantian saya nggak sia-sia nih. Sudah bermalam di Gunung Jimat dari malam, sejujurnya saya pun sudah tidak sabar, dan benar aja, begitu pagi menjelang, sunrise-nya luar biasa indahnya. Memutuskan untuk bermalam tentu mengharuskan kami membawa perbekalan yang cukup. Selain perbekalan dari bawah, kita juga memanfaatkan beberapa tanaman yang ada di sekitar sini nih. Salah satunya pakis. Nah, pakis ini yang kita ambil adalah pucuk-pucuk ujungnya yang masih muda, yang seperti ini nih. Yang seperti ini yang bisa dimakan. Dan selain itu juga ada umbut dari tanaman palam. Nah, ini semua bisa dicampur menjadi satu masakan dan harusnya sih lezat ya. Habisin loh Mas. Habisin ini karena habis ini kita akan melakukan kegiatan utama kita, yaitu menanam. Nah, di mana Mas kita nanamnya? Tanamnya sekitar sini aja sih nanti. Sekitar situ ya. Lokasi. Ini habisin dulu Mas. Oke, siap. Biar kita ada tenaganya buat nanam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain sebagai tempat penguji adrenalin,
Kami juga membawa bibit tanaman untuk ditanam sebagai rasa terima kasih kami kepada alam. Nah, ini jadi lokasi yang kita pilih untuk penanaman pohonnya karena lokasi ini gundul dan telah terjadi kelongsoran. Jadi emang salah satu fungsi dari penanaman pohon ini untuk mengikat si tanah supaya tidak longsor lagi. Nah, ini kita pilih tanaman Ficus elastica atau rubber plant atau di Indonesia lebih kenal dengan karet kebo. Ini karena dia kuat akarnya ya, Mas? Kuat ya, lebih bisa tumbuhnya lebih besar lagi. Jadi dia bisa tumbuh besar, akarnya juga kuat. Jadi diharapkan bisa mengikat tanah dengan baik ya, supaya tidak longsor lagi. Tanaman karet juga terbilang penting untuk mengatasi rumah kaca seperti pemanasan global. Secara garis besar, tanaman karet dapat tumbuh baik pada kondisi iklim bersuhu rata-rata harian 28 derajat Celcius. Nah, ini semua bibit yang kita bawa sudah tertanam, semoga bisa bermanfaat baik untuk kedepannya. Dan lagi-lagi, kita bisa menikmati alam, tapi tetap harus menjaga alamnya. Dan sebisa mungkin meninggalkan jejak positif kemanapun kita melangkah. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang!